Bicara soal hal yang kontroversial. Jadi beberapa memang statementnya Pak Heru tuh kontroversial di media begitu ya. Salah satunya adalah memodifikasi sumur resapan yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya. Nah, ini mengapa sebetulnya dimodifikasi, tidak dilanjutkan saja? Apa pertimbangannya? Gini, pertama saya berkarir lama di Jakarta. Ya, tidak asing lagi dengan namanya apa tadi? Sumur resapan. Sumur resapan. Dulu ada namanya biopori. Setiap tanah sejengkal tanah ada taman, kantor pemerintahan itu harus ada biopori. Biopori itu skala kecil. Sekarang sumur resapan besar. Bagus, saya tidak pernah melarang. Sangat bagus itu. Tetapi penempatannya yang saya atur. Oke, kembali soal kontroversi lagi nih. Pak Heru di masa kepemimpinan Bapak seperti kembali membuka posko pengaduan fisik di Balai Kota. Padahal sudah ada aplikasi Jaki. Nah, untuk pengaduan masyarakat ini, kenapa akhirnya dibuka kembali, Pak? Gini, itu kan keinginan masyarakat. Jaki sudah bagus, kita perbaiki juga. Yang familiar dengan Jaki itu ya silakan pakai Jaki. Dengan penggunaan aplikasi. Udah bagus kok. Ya, pemimpin yang dulu membuat Jaki itu bagus. Yang saya temui kan kira-kira ada lansia lah yang datang. Ya simpel Pak. Masalah KJP, masalah bantuan sosial, dia bawa berkas. Ya kita layani. Mungkin di Jaki dia nggak bisa. Anaknya disuruh nggak mau. Cucunya disuruh nggak mau. Kan bisa aja banyak. Oke, nah tidak kalah kontroversialnya juga mengubah branding kota Jakarta dari slogan Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Mengapa akhirnya Sukses Jakarta untuk Indonesia bukan lagi kolaborasi, Pak? Saya tidak pernah menghapus yang namanya kalimat Kota Kolaborasi. Saya tidak pernah mencabut SK Gubernur yang namanya Kota Kolaborasi. Biar tahu nih. Sukses Jakarta untuk Indonesia adalah slogan saya. Slogan boleh dong. Metro TV juga punya slogan. Slogan saya untuk memberi semangat kepada staf-staf saya, kepada kepala dinas pejabat. Ayo, sukses Jakarta itu bukan buat Jakarta, tapi sukses Jakarta itu untuk Indonesia. Kan ditiru. Jadi saya mengajak kepada seluruh pejabat dan karyawan ASN adalah untuk memberi semangat. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Oh kok Pak Heru datang PJ Gubernur merubah apa tuh tadi? Slogan. Ya mau pakai kota apa? Kolaborasi ya silakan aja. Tapi saya memberi semangat sukses Jakarta untuk Indonesia. Semangat baru begitu ya dengan hadirnya PJ Gubernur. Iya. Jadi sukses Jakartanya untuk kontribusi kepada Indonesia. Ahli tata kota menyebut jumlah penduduk Jakarta idealnya tidak lebih dari 7 juta. Tapi faktanya kita tahu pada 11, sensus 2023 ya Pak, tercatat 11,3 juta. Ya. Nah, ini bagaimana mengatasi kota yang sudah over capacity? Ya. Kalau saya belajar sejarah Jakarta, pemerintah Belanda membuat Jakarta ini, kota Jakarta ini beserta fasilitasnya pada saat planning yang dibuat oleh Belanda adalah hanya cukup untuk kurang lebih 5 juta. Hanya cukup untuk 5 juta Bahkan penduduk. di bawah 7 juta. Sekarang kalau 7 juta tadi ahli tata kota ya masih oke lah. Sejauhnya tidak lebih dari itu. Karena kalau seperti itu pasti infrastrukturnya apapun sudah tidak cukup. Misalnya 11, sekian juta. Contoh perumahan. Contoh tadi kemacetan. Slam area dijamah oleh pihak-pihak yang ingin tinggal menetap, tapi area itu sebenarnya tidak boleh menjadi tempat tinggal. Nah, maka ini kejar-kejaran nih, kejar-kejaran dengan pemerintah daerah menata kawasan perumahan ditata, rumah susun dibangun, ini tetap pendatang urbanisasi tetap ada. Nah, kalau saya lihat urbanisasi di DKI Jakarta itu dari kota tertentu, saya tidak sebutkan kota tertentu, dan umur yang datang ke Jakarta itu antara 18 sampai 20 tahun, dan pendidikan yang paling banyak adalah SD dan SMP. Nah, kalau kita lihat lagi laki, perempuan, adalah yang paling banyak perempuan.
Nah, fenomena-fenomena ini harus kami hitung, kami Pemda DKI harus hitung bagaimana tidak dilarang, tapi mempersiapkan, oke, berarti yang datang itu adalah kebanyakan lulusan SMP, ya SMA juga jarang ke SMP. Berarti apa yang kita siapin? Dilakukankah pembinaan, Pak? Iya. Pendampingan? Contohnya, berarti kita 2025, 2026 harus ada penguatan UMKM. Ya, biasanya dia berdagang kan, berarti harus ada penguatan UMKM. Ketika dia ada Jakarta, kita jaring dengan Dinas Tenaga Kerja, dijaring dengan UMKM, perlu dibina. Bagaimana dia berdagangnya, sehat apa tidak, maaf ya, tidak, yang sederhana tidak boleh buang sampah hasil dagangannya, UMKM kita atur supaya dia menyajikan yang sehat, kan seperti itu. Oke, Pak Heru, beralih kita bicara soal persoalan sampah di Jakarta. Pak Heru ingin membangun pulau sampah di Laut Jakarta. Dari mana ide ini muncul, Pak? Dan apa maksudnya pulau sampah ini agar mudah dipahami oleh masyarakat? Gini, yang pertama, mumpung ada reklamasi, ya kan? Saya cetuskan ide itu. Kalau ini nanti disetujui oleh kalangan masyarakat semuanya, pemerintah pusat, dan khususnya Kementerian Hidup, khususnya Kementerian KPKP, yang memang punya kewenangan untuk reklamasi. Darurat sampah itu bukan Jakarta aja. Semua kota-kota aglomerasi di Jakarta itu darurat sampah. Mau dibuang kemana? Nggak mungkin saya memperpanjang lagi atau memperbanyak lagi di Bekasi, Bantar Gebang. Konsep saya ini mau saya habiskan sampahnya terus. Terlebih di sana sudah menggunung sekali, iya, Pak. kan kasihan juga. Ya. Lantas kami setiap tahun harus memberikan uang sosial lah, uang dampak sosial. Nah, kalau kita lihat lagi, Bekasi pesisir ya, Bekasi, Banten, Depok, Jakarta, itu mau taruh di mana? Maka ya sudah, Jakarta memberikan tempat untuk reklamasi pulau yang untuk nanti prosesinya tentunya secara teknologi ya. Jepang sudah ada, Korea ada, Singapura ada. Ya tinggal 5 kilo atau 10 kilo ke depan ke laut, di sana bikin. Jadi tempat pembuangan akhirnya di pulau tersendiri. Bukan untuk Jakarta aja. Silahkan Bekasi. Ya kan, silahkan Depok. Silahkan Banten. Ya kan, mengurangi ini. Nggak mungkin kita semua membuat tempat penampungan sampah di darat lagi di manapun sudah tidak mungkin. Jadi ini solusinya menurut Pak Heru? Ke depan, 100 tahun ke depan. Kan kita mikirin 100 tahun kota bertumbuh terus. Ya silahkan, mari kita bicara bersama-sama lingkungan hidup mengkajinya, ahli-ahli lingkungan hidup independen kaji. Luar negeri bisa, kenapa sih? Ambil aja yang dari Singapura, Korea, Jepang, silahkan. Kalau mau dikelola oleh Kementerian Pemerintah Pusat, kelola aja. Kalau dibilang mencemar, ya jangan konsep itu sampai mencemarkan lingkungan dong. Buktinya Korea, Jepang, hampir semua negara maju bisa. Kita kenapa nggak bisa? Gitu kan? Oke, Pak Heru, pada bulan September yang lalu, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami krisis air bersih, Pak. Akibat penurunan kualitas air baku di instalasi pengolahan air. Apa yang dilakukan agar ini tidak terulang kembali? Gini, salah satu yang saya pikirkan ke depan, salah satu darurat ya, saya bilang, ada darurat banjir, darurat sampah tadi ya. Sekarang yang berikutnya adalah darurat penanganan air bersih. Ya, menyiapkan air bersih. Tadi penduduk 11,3 juta butuh air bersih. Kita harus cepat-cepatan dengan penurunan permukaan tanah supaya permukaan tanah tidak turun lebih cepat lagi, air bersih harus tetap jalan. Pamjaya bersama Pemda DKI sedang mempercepat semua proses bersama dengan Kementerian PUPR supaya sampai 2030 ya, sampai 35 ini semuanya selesai. Dimulai saat ini. Maka saya sekali lagi jadi tidak ada penggunaan lagi air tanah. Iya. Pada kesempatan saya minta mohon maaf kepada masyarakat jika ada proyek
perpipaan pembangunan. Ini kita sedang berlangsung. Tadi pertanyaan Mbak, lanjutan jawabannya adalah kami membuat reservoir-reservoir di titik tertentu. Muara baru di bawah area dekat rumah susun. Jadi reservoir-reservoir itu saya minta kepada Dirutpam, tanah-tanah lahan milik Pemda DKI silahkan dibuat reservoir air. Tangki-tangki air di bawah tanah untuk mensuplai. Tinggal pasang booster aja, sampailah itu terdekat. Kamal Muara, Muara Baru, Cilincing. Nah, tadi terkait dengan apa? Debit air, yaitu maka ada namanya proyek harian, proyek Jatiluhur. Nah, ini harus dipercepat oleh Kementerian PU. Dipercepat oleh Kementerian PU, sehingga prosesnya nanti secara cepat bisa memperbaiki kebutuhan air bersih yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.